Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Leo SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 3 di LPTK Win Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Simpang Rimba pada kelas 10 DKP dengan materi kejujuran sebagai cermin kepribadian. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan banyak keberkahan dan banyak mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin. Itu boleh silakan Ketua Kelas Komarudin untuk memimpin doa. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Amin. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum dimulai Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Oke, Delima Rustina, gimana kabarnya? Oke, Becky, kabarnya gimana? Ya, oke. Deriana, Email, Komarudin, Ita, Moza, Nabila, Nabila Berdi, Olive, Rika Tiana. Gimana kabarnya? Baik anak-anak, sebelum dimulai Bapak minta silakan kalian rapikan baju yang belum masuk ke dalam. Kemudian rapikan tempat duduk, perhatikan kebersihan di sekitar tempat duduk, kira-kira ada sampah, tolong dibersihkan. Kemudian langsung kamu bagikan kelompok belajar. Oke, silakan dilaksanakan. Oke, terima kasih. Bagaimana semuanya siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Baik, sebelum dimulai Bapak ingin memberikan motivasi terlebih dahulu ya, tentang pendidikan, tentang menuntut ilmu ya, bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu sangat penting ya. Thalabul ilmi fardhatun kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan ya. Dan menuntut ilmu itu itu bagian dari jihad fisabilillah jihad di dunia pendidikan. Tetap semangat optimis menyelesaikan pendidikan ini sampai 3 tahun minimal dapat ijazah SM. Kalau
Kalau sudah dapat ijazah SMK dengan skill kompetensi masing-masing, silakan. Yang ingin bekerja silakan, yang ingin kuliah dan seterusnya. Yang jelas tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan materi tentang kejujuran, kira-kira apa yang terlintas di benak kamu? Siapa yang mau jawab? Boleh, silakan. Eril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kejujuran adalah suatu sikap untuk menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak dilebihi maupun tidak dikurangi. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, boleh kasih aplaus. Ada lagi yang ingin menjawab? Boleh, silakan. Pak, jadi kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kejujuran itu adalah sebuah perbuatan ataupun ucapan yang dilakukan dengan benar-benar nyata tanpa ada sedikit pun dusta, yaitu menyatukan antara ucapan dengan perbuatan. Cukup Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik anak-anak, perhatikan. Jadi ini materi pokok kita hari ini. Judulnya kejujuran sebagai cermin kepribadian. Pertemuan pertama. Kemudian kali ini itu menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran, setelah mengikuti buku pelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis makna kejujuran. Yang pertama, yang kedua, mengidentifikasi pembagian sifat jujur. Terakhir, mendemonstrasikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Tentunya dengan sistematika bahasa penyampaian yang benar dan baik. Nah, untuk langkah pembelajaran kita pada hari ini, jadi Bapak tayangkan video tentang materi kejujuran, berkenaan dengan materi kejujuran. Silakan kamu amati video ini, nanti Bapak bagikan ke KPD, lembar kerja peserta didik. Baik anak-anak, perhatikan. Ini ada lembar kerja peserta didik, yang akan Bapak bagikan. Nanti silakan kamu tulis, kamu catat hasil diskusi kamu di lembar kerja peserta didik. Hasil pengamatan video ini silakan kamu analisis, kemudian nanti kamu sampaikan. Baik anak-anak, perhatikan, silakan disimak.
Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, beli barang pajak sini. Udah, barang pajak sini ya. Udah barang pajak sini ya. Nah, itu tuh ada tuh. Musik. Om. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Belum. Makasih ya Budi ya. Ya, Om. Oke. Bagaimana? Kira-kira bisa? Sekarang, ya, kita sekalian di kelompok masing-masing kalian diskusikan yang sudah kalian amati tayangan video tersebut. Kemudian nanti perwakilan masing-masing kelompok sampaikan presentasikan hasil diskusi masing-masing. Silakan. Baik anak-anak, untuk diskusinya bagaimana? Sudah selesai? Ya. Oke, siap untuk menyampaikan hasil diskusinya? Ya. Baik, untuk itu kesempatan pertama boleh silakan kelompok Rizky Ramadan. Baik Pak, izin Pak dan izin kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil diskusi kami tadi setelah menonton video dari seorang anak yang bernama Budi tadi, yaitu anak tersebut yang bernama Budi telah terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Namun dia dari sejak dini sudah dididik oleh seorang ibunya untuk menjadi anak-anak yang jujur, menjadi seorang anak yang jujur. Nah, suatu ketika Budi menjelaskan ketika sedang menjual tisu itu diuji coba dengan jatuhnya sebuah dompet dari seorang pemuda yang di dalam dompet tersebut banyak uang. Nah, suatu ketika Budi pun sempat singgah di depan toko sepatu dan dia melihat-lihat. Dan pas dia sedang melihat sepatu tersebut, didatangkan seorang teman Budi yang mengatakan sebuah dompet tersebut itu telah menjadi hak Budi.
Namun Budi teringat oleh pesan ibunya dulu karena Budi diajarkan untuk menjadi anak yang jujur. Karena dari jujur tersebut mendapat pahala yang lebih besar. Jadi Budi pun tidak melanjutkan untuk membeli sepatu tersebut dengan uang tersebut. Nah, jadi poin yang bisa kami ambil, jadi kejujuran itu penting dididik dari sejak dini karena berkelanjutan akan berguna untuk masa depan kita sendiri. Dari jujur tersebut kita mendapatkan banyak hikmah seperti yang ada di video tersebut. Budi ketika memulangkan dompet tersebut, ketika dia dulu ingin membeli secara langsung sepatu tersebut, namun teringat dengan kisah ibunya, jadi dia tidak melanjutkan untuk membeli. Namun ketika dia telah mengembalikan dompet tersebut, dia pun diajak oleh seorang pemuda yang kehilangan dompet tersebut untuk membeli sepatu tersebut. Dan kemudian ketika beberapa tahun kemudian, meskipun menjadi orang yang sukses, menjadi seorang sarjana yang telah lulus kuliah dan menggapai sebuah masa depan yang indah. Jadi poin penting yang dapat kita ambil, jadilah orang yang jujur karena hikmah dan pahala jujur itu sangatlah besar. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang berarti wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, dari Quran tersebut telah menjelaskan bahwa kita sebagai muslimin dan muslimah untuk selalu berbuat jujur dan setarakanlah antara ucapanmu dan perbuatanmu. Mungkin sekian dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kemudian kesempatan berikutnya, boleh silakan kelompok jadi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari video yang kita lihat anak kecil yang bisa berjualan tisu meskipun ia berada di serba kekurangan, tetapi ia mau mempunyai sifat yang jujur karena sesungguhnya kejujuran dapat membawa kesempurnaan. Hikmah dari kejujuran itu sangatlah luar biasa. Yang pada awalnya cuma menemukan uang, ternyata budi tersebut bisa menjadi seseorang yang sukses karena adanya sikap kejujuran. Kita bisa dipercayai oleh orang lain. Bahkan seperti Om yang tersebut awalnya tidak mengenali Budi, dia bisa dekat dengan Budi karena Budi mempunyai sifat yang jujur. Sesungguhnya kejujuran bisa membawa kita kepada kesuksesan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan berikutnya, boleh silakan. Kelompok Rahmawati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayati dari perwakilan kelompok saya ingin menanggapi dari video tersebut. Dari video tersebut menceritakan seorang anak yang menjual tisu tiba-tiba menemukan dompet mampu mengalahkan godaan dari temannya. Walaupun dia ingin sekali membeli sepatu dengan uang itu dan memakai uang yang di dalam dompet tadi, tetapi dia adalah anak seorang yang dididik oleh orang tuanya dengan sangat baik, yang berpesan senantiasa untuk berperilaku jujur. Ini kemudian akhirnya ia bertemu dengan pemilik dompet itu dan mengembalikan kepada pemiliknya. Setelah 10 tahun kemudian, ia mendapatkan apresiasi dari si pemilik dompet tersebut yang menjanjikannya sebagai seorang sarjana. Maka dari itulah, jika kita senantiasa berperilaku jujur, maka kita akan didatangkan dengan keberhasilan, kebahagiaan, serta ketenteraman. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasalah seseorang berlaku jujur, dan selalu sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena tulisan
organisasi masing-masing kelompok, ya, berdasarkan tayangan video yang Bapak tayangkan, ya, yang berkaitan dengan materi kejujuran, ya, pada intinya, ya, sifat kejujuran telah kita melihat ini, sifat kejujuran sangat penting. Ya. Salah satu pentingnya sifat kejujuran, ya, apresiasi yang diberikan oleh orang yang kehilangan dompet tadi. Betul tidak? Betul. Ya, itulah bagian dari rezeki yang tidak terduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Akhirnya disekolahkan sampai tamat kuliah, sampai dapat gelar sarjana. Nah, berikutnya Bapak jelaskan lebih jauh lagi, lebih detail lagi materi tentang kejujuran ini. Dimulai dari, silakan disimak, memahami makna kejujuran. Ya. Dalam bahasa Arab, perhatikan, jujur ini semakna dengan kata as-sidqu atau sidik. Bahasa Arabnya as-sidqu atau sidik. Dan ini sifat wajib bagi nabi, jujur, kata benar. Pernah dengar sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq? Pernah dengar? As-Siddiq itu gelarnya sahabat Nabi Abu Bakar. Ada yang tahu tidak? Kenapa Abu Bakar itu digelar As-Siddiq? Karena orang yang bisa percaya. Kira-kira berkaitan dengan peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ya, tepuk tangan. Paham? Pengertian jujur yang berikutnya tadi secara bahasa, secara istilah ada apa? Perhatikan. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ngomong A, berbuat A. Kemudian kesesuaian antara informasi dan penyampaian. Kemudian ketegasan dan penangkapan hati. Istiqomah. Bahasa agamanya istiqomah. Teguh pendirian. Tidak berubah, tidak goyang-goyang. Kemudian sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedusta. Bersih, putih, tidak ragu-ragu, gitu. Lanjut. Nah, berkaitan dengan sifat jujur ini ada 3 macam pembagiannya. Kan? Ada jujur dalam niat, ada jujur dalam perkataan, ada jujur dalam perbuatan. Terkait tayangan video tadi, kira-kira masuk kategori jujur yang mana? Jujur dalam perbuatan. Untuk jujur dalam niat atau berkehendak, artinya dorongan seseorang dalam segala tindakan atau gerakan selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya ini memang benar-benar niat lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena balasan simpati orang lain, tidak karena hadiah, tidak karena fulus dan lain sebagainya. Oke. Jujur dalam perkataan, sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jujur dalam perbuatan atau amalia, beramal dengan sesungguhnya sehingga perbuatan zahir ini perbuatan yang terlihat, perbuatan yang tampak, tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jadi memang murni perbuatan itu tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Apalagi dicampuri unsur riya, pengen minta perhatian orang lain. Ini maksud jujur dalam perbuatan. Lanjut slide berikutnya. Oke. Nah, ini dalil Quran surat Al-Maidah ayat 8 tentang kejujuran. Boleh siapa bantu Bapak yang bisa baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin
Perhatikan. Quran surat Al-Maidah ayat 8 tentang perilaku jujur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman yang dipanggil, hai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Apalagi untuk urusan keadilan itu lebih lagi orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman dikhawatirkan payah, susah untuk urusan menegakkan keadilan. Ini jujur dalam suatu persidangan, dalam suatu peradilan. Ada yang ibaratnya sebagai hakim yang mengadili, ada yang sebagai saksi. Disitulah perintah Al-Quran disuruh berlaku adil, jujur, sesuai kondisi real yang sesungguhnya. Nah, ini kandungannya. Pertama, melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 8 tadi. Kemudian yang kedua, dalam kesaksian mereka adil, menerangkan apa yang sebenarnya. Kemudian kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian. Baik anak-anak, perhatikan berikutnya dalil hadis tentang kejujuran. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang bisa menganalisis hadis ini boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis tersebut kita dianjurkan untuk berperilaku jujur. Karena apa? Perilaku jujur akan menuntun kita kepada kebenaran. Serta dari kebenaran tersebut kita akan dituntut untuk menuju surga. Dan daripada itu juga, barang siapa yang melakukan kejujuran, kita akan tercatat di sisi Allah. Serta kita dianjurkan untuk menghindari yang namanya dusta. Karena apa? Dusta akan membuat kita kepada yang namanya kejahatan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Nah, slide berikutnya perhatikan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memiliki banyak kemudian disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menciptakan rasa bisa meningkatkan. Ini manfaat kejujuran kurang lebih yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ada di tayangan video tadi itu kira-kira masuk yang kategori yang mana? Ya, dapat pahala. Ya. Yang paling penting bisa Baik, anak-anak perhatikan. Demikian yang bisa Bapak jelaskan terkait materi kejujuran. Sampai sini kira-kira bisa dimengerti? Ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Ada? Boleh silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nita Pramudita. Di sini saya ingin bertanya, mengapa sikap jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan mengapa sikap jujur harus diajarkan sedari dini? Sekian. Oke, terima kasih. Ada yang bisa jawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita. Mengapa sikap jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena dengan kita bersikap jujur, kita akan dipercayai oleh orang lain, hidup aman damai dan Islam, dan memiliki banyak teman. Dan dengan bersikap
senantiasa berperilaku, bersikap, dan berkata jujur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pertanyaan berikutnya ada lagi yang ingin bertanya? Boleh silakan. Saya Pak. Silakan, Karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti. Di sini saya akan bertanya, bagaimana sih cara mengatasi godaan yang membuat kita tidak bisa berlaku jujur? Sekian, terima kasih. Jujur, boleh silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rahma, yaitu bagaimana cara kita menahan godaan supaya tidak berbuat tidak jujur. Jadi yang hal pertama adalah kita tanamkan dari kecil sikap jujur. Misalnya dari kecil kita tidak boleh berbohong, mulai dari hal kecil. Kemudian ketika kita sudah menanamkan sifat kita dari kecil, seiring bertumbuh kembangnya, kita akan mempunyai iman yang kuat terhadap apa yang kita lakukan. Seperti video tadi, yaitu dia bisa mengembalikan dompet tersebut karena dia sudah ditanamkan rasa jujur dari ibunya. Kemudian istilah kegiatan dengan hal-hal yang berbau positif, misalnya mengikuti kajian, membaca webs yang bermanfaat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian sudah dijawab oleh teman-teman kalian, luar biasa. Jawabannya Bapak rangkum secara keseluruhan bahwa berbicara tentang kejujuran dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kejujuran sangat penting dalam kehidupan kita, dan kejujuran harus sudah kita biasakan sejak dari kecil. Sudah ditanamkan dari kecil nilai-nilai kejujuran, itu akan menjadi kebiasaan. Seterusnya sampai besar, sampai dewasa, dia akan menjadi orang yang berintegritas, jujur, dimanapun dia berada, dengan siapapun dia berinteraksi, bekerja dan sebagainya, dikenal dia akan menjadi orang yang amanah, penuh dengan tanggung jawab. Baik anak-anak, setelah kita pelajari materi tentang kejujuran, sudah kita diskusikan dan lain sebagainya. Ini ada tes, silakan kalian kerjakan soal pilihan ganda. Kalau sudah selesai nanti silakan dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai? Oke, karena sudah selesai silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi pertemuan kita berikutnya, yaitu tentang nikmat mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ini tentang kewajiban menuntut ilmu. Akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian untuk hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Boleh, silakan. Oke, Sherin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini, yang dimana kita belajar tentang kejujuran atau jujur. Kejujuran atau jujur diambil dari kata bahasa Arab, yaitu asidku atau asidik, yang dimana artinya benar, nyata, dan berkata benar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kejujuran adalah sikap yang menyatakan sebenar-benarnya, tidak dilebihi maupun tidak dikurangi, yang dimana sesuai dengan perbuatan dan kenyataannya. Terus dari itu, sesuai dengan kandungan surat Al-Maidah ayat 8 dan surat At-Taubah ayat 116, yang dimana
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kesimpulan yang sudah disampaikan teman kamu terkait materi tentang kejujuran. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Oke. Dan semuanya luar biasa. Bapak, terima kasih banyak untuk luar biasa banyak. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat di ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semangat. Yang lebih penting terkait materi kejujuran, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, manfaat kejujuran adalah sangat penting. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, kerjasama, keaktifan dan lain sebagainya. Sebelum pulang, boleh silakan rapi-rapi, kemudian ketua kelas nanti silakan pimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah siap semuanya? Oke, sebelum pulang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu ketua kelas boleh silakan pimpin doa pulang. Silakan. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat keselamatan saat di jalan. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.